Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasukul khair illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana wa qurratu ayunina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam, beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Tema yang diangkat di pertemuan kali ini yaitu hal-hal yang menyebabkan doa tidak diterima oleh Allah, atau istilahnya ghairul mustajab, tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai seorang muslim meyakini semua doa yang kita doakan, yang kita mintakan kepada Allah, hakikatnya seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang hamba yang muslim dan yang mukmin ketika dia berdoa kepada Allah, Allah menolak doanya. Tidak ada. Hakikatnya semua doa orang muslim dan mukmin pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama yang harus kita yakini. Karena Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran di surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Pencipta kalian berfirman, berdoalah kepadaku, pasti aku menjawab doa kalian. Kalau kita belajar ilmu bahasa Arab, ilmu nahukah itu atau ilmu balaghah, dalam bab ilmu nahu disebut dengan jawab syarti. Ada dua kata kerja. Pertama fil amr, di situ ud'uni, kata perintah dari Allah. Allah yang perintahkan kita, ayo berdoa kepadaku. Jawaban daripada ajakan Allah untuk berdoa kepada Allah, astajib lakum, pasti aku ijabah. Saya dapati di dalam satu kitab karya Ibnu Asakir Al-Hafiz, Sahibul Kitab Tarikh Dimashq, yang lahir tahun 449, wafat 571 Hijriah. Di dalam kitab Mu'jam Suyukh, situ beliau mengutip riwayat thalathu da'awatin la turaddu, ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama, da'watul walid liwaladihi, doanya orang tua kepada anaknya. Yang kedua, da'watus shaim, doa orang yang berpuasa. Yang ketiga, da'watul musafir, doa orang yang sedang musafir. Dari hadis ini kita bisa simpulkan, doa orang yang berpuasa itu mustajab. Semua yang berpuasa ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menarik, tema yang diangkat di pertemuan kali ini, ada hal-hal yang menghalangi daripada doa kita sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang kita harus hindari, hal-hal yang menjadi mawani' atau awarid di dalam bahasa ilmu tasawuf, pencegah-pencegah atau penghalang sehingga doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Sayyid Abdullah Al-Haddad di dalam kitab beliau An-Nafais Al-Uluwiyah
fil masail sufiyah, kurang lebih ada 5 hal yang menghalangi doa kita. Yang pertama, aklul haram wa lubsuhu. Kita mengkonsumsi makanan-makanan yang haram dan kita menggunakan pakaian-pakaian yang haram. Orang yang makanannya haram yang dia konsumsi ini menjadi penghalang diijabahnya doa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya yang lahir tahun 204 Hijriah wafat 261 Hijriah dari Abi Hurairah menyatakan Rasul bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha ta'ala amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah memerintahkan orang-orang beriman dengan perintah yang sama yang Allah perintahkan kepada para rasul. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Allah wasiatkan kepada para rasul, wahai segenap para rasul, makanlah yang halal dan thayyib dan baik, kemudian beramal solehlah. Wasiat yang sama Allah nyatakan kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah makanan yang halal dan baik yang telah kami rizkikan kepada kalian. Tsumma dzakara rajula yutiru safar ash'atha akbar yamuddu yadayhi ila sama faqala ya Rabb ya Rabb wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustadabu dzalika. Nabi menceritakan ada seorang musafir. Tadi kita sebutkan hadis musafir doanya mustajab. Dia melakukan perjalanan jauh, berdebu rambutnya, usang bajunya, sambil mengangkat kedua tangannya dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, wahai Allah, wahai penciptaku. Tapi makanan yang dia makan haram, kata Nabi, minuman yang dia minum haram, pakaian yang dia gunakan haram, dan dia dikenyangkan dengan barang-barang yang haram. Fa anna yustadabu dzalik. Bagaimana mungkin doanya diijabah Allah Subhanahu wa taala? Itu yang pertama. Yang kedua, al-israr ala zulmil ibad. Kita masih menzolimi orang, ya masih menganiaya orang lain, masih menzolimi orang lain dengan lisan kita maupun perbuatan kita. Nah, orang semacam ini doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanada fi zulumat an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Doanya Nabi Yunus. Nabi Yunus bukan orang zalim, tapi ini pendidikan bagi kita umat Islam, yaitu kita hilangkan dulu kezaliman baru berdoa. Karena kezaliman itu menjadi penghalang diijabahnya doa. Sebagaimana yang didoakan oleh Nabi Yunus kepada Allah. Nabi Yunus tidak punya dosa, tidak pernah menzalimi orang, tapi beliau mengajarkan cara berdoa dan mengajarkan ilmu kepada kita. Kalau mau doa kita diijabah oleh Allah, fa inni kuntu minaz zalimin. Saya termasuk orang-orang yang zalim dan saya mau bertobat kepada Allah. Karena kezaliman itu Nabi umpamakan seperti hijab penghalang berupa zulumat, kegelapan-kegelapan. Ittaqu zulma fa inna zulma zulumatul yaumal qiyamah. Hindarilah sifat zalim karena kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Kegelapan inilah yang menghalangi doa. Yang ketiga, qat'ur rahim. Dalam keadaan memutus silaturahmi. Kita masih punya masalah dengan seseorang dan kita putus hubungan dengannya. Padahal seseorang ini seseorang yang layak untuk kita menyambung silaturahmi kasih sayang dengannya. Maka selama itu pula doa tidak akan diijabah oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena rahmat pun dia tidak diberikan oleh Allah. Doa yang diijabah bagian dari kasih sayangnya Allah. Orang yang memutuskan silaturahmi tidak mendapatkan rahmatnya Allah. Inna rahmata la tanzilu ala qaumin wa fihim qaumun wa fi qaumin wa fihi qati'ur rahim. Rahmat Allah tidak akan turun kepada satu kaum. Wa fihim qati'ur rahim.
sedangkan di tengah-tengah kaum tersebut ada orang yang memutus silaturahmi. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat yaitu al-ghaflah, yang menghalangi doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita berdoa tapi tidak konsentrasi, tidak fokus. Doa kepada Allah, pikirannya tidak kepada Allah. Pikirannya ke toko, ke pasar, pikirannya ke sinetron, pikirannya ke hal-hal yang melalaikan. Nabi mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kalian harus yakin doa kalian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah ta'ala la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa dari hati orang yang lalai. Jadi dia tidak konsen, tidak fokus. Dia hanya sekedar baca doa tapi tidak hadir hatinya. Maka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, musyahid. Orang yang masih bermusuhan satu dengan lainnya, masih ada pertengkaran dengan saudaranya dan belum meminta maaf atau dimaafkan. Kedua-duanya ini sama. Makanya Nabi sebutkan dengan bentuk musyahid. Musyahid artinya apa? Mukhasamah. Dua pihak masih bertengkar. Kedua-duanya ini doanya tidak diijabah oleh Allah Ta'ala kecuali sudah islah, sudah berdamai. Fa aslihu baina akhawaikum, ya, perdamaikanlah dua saudara kalian. Saya tambahkan yang keenam, ini di kitab Al-Imam Nawawi, ya, Al-Adhkar Nawawiyah, disyarahi oleh salah satu ulama hadis. Beliau tambahkan lagi yang keenam, yaitu doa yang tidak diiringi dengan lafaz hamdulillah, alhamdulillah, dan tidak diiringi dengan salawat kepada Nabi. Ini termasuk doa yang tidak diterima oleh Allah. Doanya panjang lebar tapi tidak ada pujian kepada Allah dan tidak ada salawat kepada Rasulullah. Kata Nabi, inna du'a mauqufun baina samai wal ardi hatta tusalli alayya. Sesungguhnya doa yang kalian panjatkan kepada Allah, dia tergantung di antara langit dan bumi, berhenti di situ. Terkecuali kalian sudah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Abu Daud juga dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidillah subhanahu wa ta'ala wa tsana'i alaihi thumma yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u ba'du bima syaa. Apabila salah seorang di antara kalian melaksanakan sholat, kemudian dia ingin berdoa selepas itu, maka mulailah dengan menyebut pujian kepada Allah, alhamdulillah. Dan setelah pujian diiringi dengan salawat kepada Nabi Muhammad. Setelah itu silakan berdoa sekehendak kalian, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.